Hey guys, ini Stanley. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan kamu, apakah gaji UMR bisa investasi atau enggak? Untuk mengetahui lebih detail, kamu coba lihat tabel ini dulu. Ini adalah kronologi yang saya buat, namanya Nani. Tinggalnya di kota Batam dan gaji per bulan 4 juta ya. Dan utama yang dalam Nani ini adalah dia tidak ada biaya tanggungan. Jadi dia tidak perlu kirim uang kasih orang tua dia ataupun saudaranya. Untuk gaji 4 juta, biasanya ideal adalah expense 70%, amal 5%, dana darurat 10%, dan investasi 15%. Dan kamu perlu tahu juga ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya yang biasa angkanya itu tidak akan berubah terlalu besar atau per bulannya pun akan menetap. Macam bayar kos, makan keseharian, transportasi, pulsa, dan belanja kebutuhan sabun, sampo. Lalu sama variable cost. Ini biasa angkanya cenderung fluktuatif ya. Karena kamu mungkin aja pergi makan cantik atau makan weekend sama temanmu, belanja bulanan, itu biasanya mungkin kamu belanja barang yang kamu nggak butuhkan. Sama biaya tanggungan, sama cicilan kredit bila kamu ada. Kita lihat biaya dari Nani ya. Oke, pertama kalian perlu buat satu rencana dulu, yaitu adalah kalian perlu setting di bagian plan expense kalian mau setting berapa dulu nih. Misalnya kamu makan keseharian, kamu settingnya 1 juta. Diusahain pas bulan itu, kamu tekan cost kamu sehingga per bulan bakal mencapai aktual 1 juta. Dan bayar costnya 1 juta. Angka ini masih masuk akal kalau kamu tinggal di Batam. Transportasi 160.000, saya anggapan dia menggunakan busway dan angkot untuk pergi ke kantor dan ke tempat tujuan dia. Dan pulsa dan internet seperti biasanya 120.000, bisa tinggi, bisa kurang. Selanjutnya adalah belanja kebutuhan macam sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan lainnya yang dibutuhkan ya. Dan si Nani ini kita bisa lihat juga dia hemat ya. Tidak ada pergi makan weekend sama temannya atau siapa-siapa, sama tidak ada belanja bulanan yang dia tidak perlu. Dan paling beruntungnya adalah dia tidak ada biaya tanggungan. Total expense dia pada bulan itu adalah 2,6 juta. Percentage termakan dari 4 juta adalah 67%. Selanjutnya seperti biasa ada amal atau donasi, 5% dari 4 juta ya, 200.000. Lalu harus ingat juga ada dana darurat ya. Karena kita tidak tahu apakah kita membutuhkan uang emergency atau enggak. 400.000. Dan sisa uang yang dapat dia investasi adalah 720.000. Nah, kalau dari tabel yang ini, kamu bisa lihat nih. Gaji dia 4 juta dan pada bulan itu dia pasti bisa investasi. Karena dia tidak ada biaya tanggungan ataupun variable cost lainnya. Untuk detail dia investasinya, saya nggak akan jelasin di video ini ya. Setelah kronologi kedua, yaitu namanya Budi. Mungkin kalau Budi ini, dia tuh situasi hidupnya akan seperti teman-teman. Karena ada satu biaya, yaitu adalah biaya tanggungan. Kita lihat dulu, income per month-nya 4 juta ya. Fixed cost dia sama kayak si Nani, sama. Bedanya adalah di bagian variable cost. Kalian lihat, dia perlu keluarin 800.000 per bulan. Sehingga total expense dia tuh 3,4 juta. Ini udah makan sekitar 87% dari gaji dia. Dia mungkin keluar biaya tanggungan ini untuk membayar sekolah adiknya, ataupun harus kirimin uang kasih orang tua. Lalu kalian coba lihat ke bagian tabel B. Gara-gara ada variable cost ini, dia terpaksa sedekah atau amalnya harus dipotong, sehingga menjadi 3% aja dari gaji dia. Dan dana darurat seperti biasanya 400.000 disiapkan. Tapi sisa uang yang dapat diinvestasi itu 0. Sehingga dia tidak dapat investasi. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi awal kita tanyain adalah, apakah gaji UMR bisa investasi atau enggak? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apakah dia mempunyai variable cost ini enggak, biaya tanggungan.
Untuk solusi yang kayak Budi ini, apa yang bisa kasih? Saya mungkin akan rekomendasi dia, terpaksa makan keseharian dia, itu mungkin harus dipotong. Mungkin dijatuhkan sampai 1 juta, jika bisa. Lalu cost-nya mungkin akan di-downgrade juga dari yang cost ber-AC hingga tanpa AC, menjadi 800.000. Pertanyaan yang kalian awal tanya kan udah terjawab nih. Selanjutnya pasti kalian mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, misalnya kalau gaji saya 3 juta, tinggal di kota yang sama kayak Budi dan Nani, itu bagaimana? Tolong buatin tabelnya dong. Tenang, saya akan coba jelasin kronologi ketiga, yaitu si Meli. Kalian coba lihat tabelnya. Kronologi ketiga yaitu adalah si Meli. Lihat, di bagian income dia ada signifikan perubahan sama si Budi dan Nani. Sekarang gaji Meli hanya 3 juta per bulan. Dan expense fixed cost dia tuh sama kayak si Budi dan Nani. Karena mereka kan tinggalnya di kota yang sama. Sehingga fixed cost-nya tuh kemungkinan besar pasti sama. Oke? Dan anggapan si Meli ini dia tidak ada biaya tanggungan nih. Sehingga total expense-nya 2,6 juta. Dan tapi kalian coba lihat, persentase biaya dia itu 89% dari total gaji dia. Ini udah melebihi tabel persentase ideal yang aku kasih, yaitu 70%. Udah melebihi ya. Dan gara-gara gajinya tuh 3 juta dan expense-nya udah memakan 90%, dia hanya bisa kasih 50.000 per bulan sedekahnya. Dan dana darurat dia pun hanya bisa disiapin sedikit dong, 270.000. Dan dia tidak ada uang untuk investasi. Oke? Untuk solusi saya kasih ke Meli dan Budi, itu hanya 2. Pertama, turunkan cost jika mampu. Dan kedua adalah tingkatkan income dia. Di bagian cost, terpaksa mungkin makan weekday atau kesehariannya itu harus dipotong dari 1,2 juta hingga 1 juta. Cari cara. Lalu bagian bayar cost-nya tuh mungkin di-downgrade aja dari cost ber-AC hingga tanpa AC. Apakah bisa nggak hemat lagi 200.000? Lalu terpaksa kamu tidak bisa untuk makan cantik ataupun belanja bulanan. Kamu hanya dapat menekan cost yang kamu tidak butuhkan ya. Oke? Selanjutnya adalah meningkatkan income. Kamu ada beberapa pilihan. Pertama, kamu harus kerja part-time, cari income tambahan ya. Kerja part-time terserah, selama ada dapat income tambahan, itu yang paling penting. Kedua, kamu mungkin bisa jadi freelance. Kamu mempunyai skill, misalnya desain, kamu bisa taruh skill kamu, jual di Fiverr untuk dapat uang ya. Sama ketiga adalah, misalnya kamu sekarang kerja di perusahaan, jam 8 sampai jam 5, seperti pegawai kantoran biasanya, kamu harus belajar skill yang dibutuhkan perusahaan itu untuk bisa naik jabatan, sehingga gaji kamu akan lebih tinggi. Untuk tabel template-nya, kamu bisa langsung copy-paste tabel Excel saya aja, ikutin aja persis. Dan kamu harus ingat selalu catat pengeluaran per bulan ya, jangan sampai lupa, dari biaya terkecil hingga terbesar. Dicatat, sehingga kamu bisa melakukan pelacakan. Jika video ini bermanfaat, bisa tolong di-share dan juga di-subscribe ke channel saya ya. Terima kasih.